Politisi senior PDIP naik pitam sebut Nasdem muka dua. Oportunis masih tunggangi pemerintahan Jokowi. Tapi diam saja saat baca pres usungannya, gedabrus kritik pemerintahan Jokowi. Minggat aja lu. Saya kira sebaiknya Nasdem menunjukkan sikap yang jelas apakah masih mendukung pemerintahan ini dan melanjutkan pembangunan yang ada hingga 2029 nanti, ataukah kemudian menjadi oposisi. Karena menjadi aneh pada saat Bung Zulfan Lindan mengucapkan antitesis yang bersangkutan dipecat, sedangkan capresnya menjadi pengkritik pemerintahan saat ini di mana Nasdem ada di dalam pemerintahan, tidak mendapat sanksi apa-apa. Kalaupun Nasdem keluar dari pemerintahan saat ini juga terhormat saya kira, karena sebagai oposisi juga baik. Tetapi sikapnya harus jelas, jangan berdua muka begitu. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas padahal dia oportunis. Beliau memakai topeng dan dengan topeng itu Bang Surya lebih banyak mengatakan apa yang bijaksana. Beliau bersikap sangat bijaksana pun memakai topeng, dan bijaksana bukan cerminan the truth. Lembut, artikulasinya lembut. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari laman detik.com, Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyoroti posisi Partai Nasdem yang sampai saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Gilbert menyebut Nasdem bermuka dua dengan masih ada dalam koalisi tapi tetap mendukung baca pres Anies Baswedan. Gilbert awalnya mengungkit pernyataan mantan elit Nasdem, Zulfan Lindan, yang menyebut Anies antitesa Jokowi. Saat itu Nasdem justru mengambil sikap tegas kepada Zulfan Lindan. Kata Gilbert pada 31 Mei, pada saat Zulfan Lindan mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024. Gilbert menyebut yang lebih aneh saat Anies mengkritik pembangunan jalan di era Jokowi hingga salah membaca data dari Badan Pusat Statistik. Nasdem tidak menyampaikan apapun. Anehnya saat Anies dan timnya mengkritik pemerintahan saat ini soal panjang jalan padahal datanya salah baca dan tidak minta maaf, Nasdem diam saja dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan saat ini, kata Gilbert. Ia kemudian melanjutkan, sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan Nasdem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam pemilu 2024, sementara Nasdem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada. Nah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun menyebut Nasdem bermuka dua. Ia menyarankan agar Nasdem mulai memilih antara angkat kaki dari kabinet Jokowi ataukah menegur Anies Baswedan bahwa partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di pemerintahan Jokowi. Ia berkata, sikap inkonsisten dan dua muka Nasdem ini padahal berada dalam kabinet sangatlah tidak etis. Sebaiknya Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas, lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung atau mengawal pemerintahan saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik, malah memberi contoh yang tidak baik seperti partai lain di era SBY, kata Gilbert. Lebih jauh, Gilbert juga menyinggung pernyataan Nasdem yang selalu beralasan hendak mendidik masyarakat agar dewasa dalam berpolitik. Profesor dari UKI ini menuding sikap Nasdem sekarang justru sebaliknya. Ia berkata,
Ucapan Nasdem yang sering disampaikan hendak mendidik masyarakat agar dewasa tampak menjadi sekedar kata-kata, bukanlah sikap politik yang ditampilkan secara nyata. Sikap yang dewasa sepatutnya ditampilkan Nasdem sebagai pemain di lapangan atau sebagai penonton yang beri komentar. Sebagai oposisi juga baik karena membuat keseimbangan dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan, kata Gilbert. Wah, cerdas betul ya pernyataan dari Bang Gilbert ini. Penulis pun setuju ya, karena Nasdem dan Surya Paloh ini benar-benar seenaknya sendiri, mau enaknya sendiri, lalu juga oportunis sejati. Saya heran ya dengan Nasdem dan Surya Paloh ini. Kelihatan banget jika mereka itu ingin menegaskan jika Nasdem tetap bersama Presiden Jokowi meskipun mencalonkan Anies. Sebuah posisi yang ambigu karena jelas Anies pernah dipecat Jokowi dan tidak melaksanakan berbagai perintah Jokowi. Masa tetap bersama Jokowi tapi mendukung orang yang dipecat Jokowi? Bagaimana logikanya mendukung orang yang menolak pemerintahan Jokowi tapi berkata bahwa loyal kepada beliau? Posisi yang membingungkan dan berpotensi merugikan Nasdem sendiri. Bukankah sudah banyak yang mengingatkan bahwa Nasdem tidak mungkin bisa mendukung Anies sekaligus tetap loyal kepada Jokowi? Yang mengherankan adalah Surya Paloh, nyatanya seolah menikmati posisi Nasdem sekarang. Apakah Surya Paloh tidak melihat kerugiannya? Saya rasa tidak mungkin politisi senior seperti Surya Paloh tidak melihat kerugian akibat politik dua kaki ini. Karena itulah Nasdem tentunya mempunyai tujuan dengan sengaja berada di posisi ambigu ya. Yang terlintas dalam pikiran penulis adalah Nasdem masih berupaya menarik simpati para pendukung Presiden Jokowi. Nasdem belum berani keluar dari pemerintahan dan menjadi oposisi karena masih membutuhkan pendukung Pak Jokowi untuk memperkuat posisi Anies. Apakah mungkin pendukung Presiden Jokowi menjadi pendukung Anies? Ya, masih mungkin saja. Bisa jadi strategi semacam ini diterapkan kalau melihat gerak politik Nasdem. Selain itu, Surya Paloh dan Anies dikenal sebagai seorang yang oportunis, sehingga strategi memecah pendukung Jokowi tidak mustahil dilakukan demi kemenangan. Memang sebaiknya Nasdem segera keluar atau dikeluarkan dari koalisi pemerintah. Capek ya lihat muka duanya. Bagaimana menurut Anda? Pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi. Waduh, gawat Run. Anies dipercaya rakyat sebagai capres terngibul. Menurut survei SMRC terbaru, Ganjar dinilai paling jujur. Rakyat sudah cerdas. Nah, kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Gimana tuh Mas Solid? Itu yang kemudian disentil tuh sama Mas Adia. Bukan disentil. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo Mas Solid. Sebentar. Dan tadi ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga? Dan tadi itu foto Anies merenung sambil baca buku. Coba Gitu. ditanggapi dulu Artinya Mas dia Solid. menyiapkan Mas Solid jalan tanggapi keluar, dulu. Baca buku aja lah gitu. Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan Ganjar Pranowo terus melesat dengan meraih dukungan 39,2%. Sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%. Sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Kita ngomongin copras-capres ini kayaknya suasananya masih cair banget. Orang yang sudah punya tiket lengkap ya cuma Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena PDI yang mencalonkan dia atau yang mengusung dia tiketnya cukup tanpa harus mengajak partai-partai lain untuk melakukan dukungan. PDI jumlah kursinya di DPR maupun jumlah suaranya sudah mencukupi untuk mengajukan capres sendiri, cawapres sendiri.